Nah, sekarang kita bicara tentang open market sale. Berarti kebalikannya. Siapakah yang melakukan sale? Yang melakukan sale adalah siapa? Fed. Lagi-lagi, pokoknya open purchase ataupun sale itu yang melakukan adalah Fed. Fed melakukan purchase. Berarti bondsnya ada di perbankan. Fed melakukan sale. Sale kan menjual ya. Berarti Fed itu dia punya bonds untuk dijual. Gitu ya. Nah, open market sale, if Fed sell 100 of bonds to an individual who pays for them with currency. Nah, ingat ini individual ya. Kalau individual itu berarti bukan bank. Nanti yang Anda harus bedakan itu adalah ini bank atau ini non-bank. Non-bank berarti ya individual, non-bank adalah berarti perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya. Ya. Oke, mohon coba perhatikan kalau ada yang suara masih bocor ya, masing-masing tolong ngelihat mic-nya. Mungkin mic-nya masih nyala, tolong tutup ya, supaya tidak mengganggu. Baik, terima kasih. Kita bicara open market sale sekarang ya. Sale berarti Fed, makanya kan Fed itu menjual 100. Karena apa? Sale of bonds to individual who pays them for with currency. Currency kan berarti dengan uang cash. Ya. Dengan currency. Nah, Anda lihat di sini. Non-bank public ini adalah neraca individualnya. Ya. Neraca individualnya, securities-nya bertambah 100. Kenapa? Karena kan Fed punya bonds untuk dijual kepada individual tersebut. Berarti individual sekarang menerima bonds dari Fed. Makanya securities-nya bertambah 100. Currency minus 100 kan dia gunakan untuk membayar. Non-bank public atau individual itu menggunakan uang 100-nya untuk membayar atau membeli bonds yang tersebut dari Fed. Makanya currency-nya berkurang 100. Ya. Lalu neracanya Fed bagaimana? Neracanya Fed securities berkurang 100. Kenapa kok berkurang? Loh kan sale. Ini judul awal ini. Fed sell 100. Berarti obligasi itu dipunyai oleh Fed, dia jualkan 100 kepada individual. Makanya kan hilang dari neracanya Fed itu securities hilang 100. Lalu kenapa Pak currency in circulation kok berkurang 100 Pak? Bukannya bertambah. Currency berkurang. Kenapa? Ingat, currency in circulation itu kan dana yang ada di masyarakat. Ya. Lah, masyarakat itu kan termasuk individual ini, termasuk non-bank public ini. Dana mereka yang 100 yang ada di mereka, itu mereka gunakan untuk membeli bondsnya Fed. Berarti 100 itu kan masuk ke neracanya Fed dan tidak ada lagi di masyarakat kan. Jadi uangnya kan tidak ada lagi di masyarakat, uang 100 tersebut. Makanya kemudian uang 100 tersebut karena tidak ada di masyarakat, berarti currency in circulation atau uang yang ada di masyarakat itu berkurang 100. Makanya kemudian disebut currency in circulation minus 100. Itu currency yang ada di masyarakat. Makanya Anda lihat ini, Federal Reserve System bagian liabilities, itu currency in circulation minus 100. Ya, itu currency yang ada di masyarakat berkurang 100. Masuk ke Fed. Nah, gitu maksudnya. Ya. Oke. Ya, saya lanjutkan. The Fed has reduced its holding of securities 100. Ya, kan tadi sale kan. Berarti securitiesnya berkurang 100. And reducing the amount of currency in circulation 100. Kenapa? Karena dana masyarakat itu kan yang individual tadi, yang berjumlah 100 tadi mereka gunakan untuk membeli bonds. Jadi ya berkurang 100 currency-nya. Ya. The sale of 100 of bonds is reduced the monetary base by an equal amount although reserve remain unchanged. Ya. Nah, tadi kita lihat ya. Kita lihat di sini ya. Tadi dia bilang MP yang itu kan C plus ya. Kalau C-nya itu kan currency in circulation ya. Kalau Fed itu naruh reserve atau naruh uang cash kepada masyarakat, currency in circulation bertambah.
Tapi kan open market sales itu kan bonds yang dijual oleh Fed dibeli sama masyarakat, masyarakat mengeluarkan uang masuk kepada Fed. Berarti kan currency circulation kan berkurang. Uang yang ada di masyarakat kan sekarang menjadi berkurang karena masuk ke Fed. Berarti ini menjadi berkurang. Yang ini tetap, ya. Nah, the sale of 100 of bonds is to reduce the monetary base. Nah, karena C ini di bawah, ya, maka MP-nya akan berkurang juga. Nah, gitu, ya. Selanjutnya, ya. Lanjut. Save from deposit into currency. Nah, ini penting nih, ya. Di sini saya akan coba mulai untuk nanti kita migration-nya, tentang penggandaan atau penciptaan uang. Nah, suppose Jane withdraw 100. Ya, the banking system loses checkable deposit. The banking system loses checkable deposit and reserve 100. Nah, mari kita lihat. Withdraw itu artinya dia ngambil uang. Ya, withdraw itu artinya mengambil uang dari perbankan ke individual. Withdraw itu bisa ngambil uang cash, ataupun Jane itu nulis cek, ya, nulis cek, ditulis 100 itu. Ya, itu bisa juga. Ya. Withdraw 100. The banking system loses checkable deposit 100 dan reserve 100. Jadi minggu lalu saya sudah jelaskan, ya. Cek itu digunakan untuk pembayaran. Ya, dulu waktu saya cerita minggu lalu, ya. Saya dulu waktu masih mahasiswa, ya, waktu di Amerika sana, saya dapat cek. Saya buka akun di bank itu, terus saya dapat cek, buku cek itu ada lembaran-lembaran yang saya gunakan untuk membayar. Ya. Jadi kalau di apartemen saya terus kemudian ada tagihan listrik, ada tagihan gas gitu, ya, misalnya $10, $15 gitu, ya. Listrik misalnya $15 gitu. Saya nulis di cek yang saya ambil dari bank itu, satu lembar itu, saya tulis $15, saya bayarkan kepada perusahaan listrik. Itu saya sobek, ya, kemudian saya masukkan ke kotak pos. Nah, itu namanya withdraw. Ya, artinya mengambil uang. Jadi kita meminta bank itu untuk membayarkan listrik, ya, kepada perusahaan tersebut senilai uang yang saya tulis itu. Itu namanya meng-withdraw. Ya. Sehingga apa? Nah, checkable depositnya kan berkurang 100. Uang saya di bank itu kan berkurang 100, reserve bank juga berkurang 100. Artinya kemudian berpindah, ya. Jane Brown, ya, namanya tadi itu Jane Brown, ya. Action means that there is 100 of additional currency in circulating in the hands of public. Ya, while reserve in the banking system have fallen 100. Ya. Jane Brown tadi kan ngambil uang, ya, withdraw uang, ya, menuliskan 100 untuk pembayaran, ya. Dia ngambil uang cash misalnya, ya. Berarti uang itu tidak ada di perbankan lagi. Makanya kemudian reserve-nya itu berkurang 100. Karena uangnya itu diambil sama Jane. Ya. Monetary base tidak berpengaruh karena R-nya, ya, berkurang 100, tapi currency circulation-nya bertambah 100. Jadi monetary base-nya tetap. Jadi kan C plus R kan. R itu reserve itu kalau uang ada di perbankan. Kalau uang ada di perbankan kemudian ke masyarakat berarti C. C-nya bertambah, R-nya berkurang. Nanti kalau C-nya uang yang ada di masyarakat itu masyarakat memasukkan lagi ke bank, berarti C-nya berkurang, R-nya bertambah. Tapi kan monetary base-nya tetap. Nah, saya ulangi, ya. Jadi, saya ingin menjelaskan ini. Monetary base is unaffected, itu maksudnya bagaimana? Ya. Nah, Anda lihat. B itu kan R ini adalah uang yang ada di bank, C ini adalah uang yang ada di masyarakat. Kalau kasus pertama itu adalah seperti Jane itu mengambil dari bank, ya, terus kemudian mengambil cash dari bank, berarti C-nya akan bertambah,
nilainya sama. Ya, kenapa? Karena ngambil uang dari bank. Naruh uang ke bank, berarti C-nya turun, R-nya naik. Tapi nomor 2, nomor 1 itu nilainya sama semua. Jadi monetary base itu tidak berubah. Atau memasukkan itu yang berubah adalah currency in circulation dan reserve, tapi nilainya nggak berubah. Oke. Dan the banking system loses 100 of deposit and hence 100 of reserve. Ini checkable depositnya kenapa berkurang 100 Pak, sisi liabilitiesnya Pak? Ingat ya, banking system ya, aset itu reserve minus 100, liability checkable deposit minus 100. Checkable deposit ini adalah uangnya Jane sebetulnya. Ya, Jane kan ngambil withdraw uang tadi, mengambil dari banking kan, berarti yang ada di perbankan berkurang 100, dan ini aset yang juga berkurang 100. Reserve di sini berkurang 100. Ya. For the Fed, James Brown means that there is 100 of additional currency in circulation, ya, in the hands of public, while reserve di banking system have fallen. Jadi di Federal Reserve karena tercatat semua ya, perbankan, Fed itu otomatis ada pencatatan gitu. Jadi ketika si Jane itu withdraw uang 100, dia itu merubah dari reserve ke currency circulation. Reserve-nya berkurang 100, currency circulation bertambah 100. Monetary base ya tetap nih ada jumlah kan 0. Ya, currency circulation C plus R itu kan 0. Oke, sekarang apa itu discount loan? Ya, discount loan ini adalah pinjaman ya. Oke, mari kita lihat. Discount loan. When the Fed makes 100 discount loan to First National Bank. First National Bank itu saya singkat FNB saja, biar gampang ya. Discount loan ya berarti Fed itu ngasih pinjaman. Ya. The bank is credited with 100 of reserve from the proceed of the loan, the effect on the balance sheet. Nah, kita lihat balance sheet-nya bagaimana. Ini kita lihat ya. Sebelah kiri. Ya. Banking system. Ya. Itu dia menerima kredit dari Fed. Ya. Kredit dari Fed. Tercatatnya ini. Asetnya reserve naik 100 ya. Kemudian liabilities itu kemudian discount loans plus 100. Apa Pak beda sama yang tadi Pak, open market purchase Pak? Kalau open market purchase, Anda lihat tadi ya, sebentar ya, open market purchase itu ada securities di sini, yang di banking system, securities minus 100. Reserve ditambah 100 karena bank Fed bayar pakai cek. Tapi kalau discount loan itu pinjaman, ya, bukan jual beli bonds. Kalau discount loan itu pinjaman dari Fed, berarti ditaruhnya di liabilities. Sama halnya kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar ya, ini misalnya firm, ya, ketika dia itu menerima pinjaman dari perbankan, ya, dari misalnya 100 juta gitu ya, dari bank syariah gitu ya, BSI, bank kita yang baru misalnya, maka ini adalah pinjaman, ditulisnya ya, pinjaman BSI 100 juta. Nah, ini kan nulisnya begini, form A itu di neracanya akan tertulis di sebelah kanan, pinjam BSI 100 juta. Ya, di sini nanti bisa cash 100 juta dan sebagainya. Nah, itu pencatatannya kan seperti itu. Oke, jadi itu bedanya. Kalau yang tadi itu open market purchase, itu di sini ada securities minus 100, kemudian reserve plus 100, jadi kan imbang. Tapi kalau yang sekarang ceritanya bukan open market purchase, tetapi discount loan, yang berarti bahwa si
Fed itu ngasih pinjaman kepada bank, makanya ditulisnya diskon loan ada di sisi liabilities, karena ini kan liabilities kan kewajibannya banking system untuk melunasi ini ya. Nah, Federal Reserve bagaimana? Nah, Federal Reserve di sini diskon loan itu kan pinjaman kredit dari Fed kepada banking system. Berarti ini semacam piutang lah, kira-kira begitu. Ya, piutang 100 kepada banking system, pemberian kredit. Ya. Kalau Anda tahu rasanya bank, kalau bank itu ngasih kredit kepada bisnis, itu kan ditulisnya di sini. Kredit kepada bank. Nah, ini pinjaman kredit, berarti ini piutang. Sama, diskon loan itu ditaruh di sisi aset Federal. Kemudian liabilities-nya itu adalah di sebelah kanan, ya, reserve. Kenapa? Ya karena ini kan bertambah, ya. Terus kemudian bank yang bertambah, maka reserve-nya juga bertambah. Baik, saya lanjutkan. However, if a bank pays off a loan from the Fed, thereby reducing its borrower from the Fed by 100. The accounts of the banking system and the Fed are as follow. Ya, kita lihat. Kalau banknya itu membayar lunas dari Fed, tadi kan terima pinjaman, nah sekarang bayar lunas, ya. Thereby reducing its borrowing from the Fed by 100. Maka bagaimana di account? Nah, ini dia. Ya. Kita lihat. Banking system, ya, itu reserve-nya minus 100, diskon loan-nya minus 100 karena udah dibayar lunas. Kalau diskon loan ini masih positif, berarti bank itu masih ada hutang. Ya. Kalau diskon loan ini sudah 0, habis, ya minus 100, tadi kan plus 100, ini minus 100, berarti habis. Sudah selesai, berarti bank itu tidak punya hutang ke bank sentral atau Fed. Ya. Kemudian aset, ini adalah reserve minus 100, karena ya memang sudah dibayarkan. Reserve-nya berkurang, jadi ada dana yang mengalir dari banking system kepada Fed. Ya. Kemudian Federal Reserve, aset diskon loan-nya berkurang, liabilities reserve-nya juga berkurang. Ya, oke.